Presiden Prabowo menggelar sidang kabinet evaluasi kinerja. Pemerintah tindak tegas pagar laut di Tanjung Pasir. Kebakaran besar melanda pemukiman Kemayoran. Beragam kue khas Imlek ramai dipesan. Halo pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 IKN bisa menjadi ibu kota politik. Pembangunan IKN akan difokuskan dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif serta lembaga yudikatif. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Dalam mewujudkan target tersebut, pemerintah akan fokus menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan yang menjadi prioritas utama. Pernyataan tersebut disampaikan selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 21 Januari 2025. Pembangunan akan mencakup penyelesaian berbagai infrastruktur penting, termasuk gedung lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, serta fasilitas bagi lembaga yudikatif. Dengan rampungnya sarana ini diharapkan IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan secara penuh. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan menyelesaikan program dari 2025 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan bagi aparatur sipil negara diperkirakan selesai pada tahun ini. Hal ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru. Pemerintah terus berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan guna mewujudkan visi menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang modern dan berkelanjutan pada tahun 2028. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Dan dalam sidang paripurna, Presiden Prabowo juga menyampaikan pengarahan terkait kinerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik beberapa waktu yang lalu. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sidang dihadiri seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga dan utusan khusus Presiden. Dalam pembukaan sidang, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kabinet Merah Putih dalam kurang 3 bulan pertama masa tugasnya. Selanjutnya, Presiden menilai bahwa Kabinet Merah Putih menunjukkan kekompakan dalam bekerja sebagai sebuah tim. Sebagai wujud apresiasi, Presiden berterima kasih kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri yang turut serta dalam sidang kabinet. Kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian
saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan bahwa ia tidak menjadikan periode tertentu seperti 100 hari pertama atau 3 bulan pertama sebagai standar dalam menilai kinerja. Meski begitu, Presiden mengakui bahwa rentang waktu tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan. Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet dengan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap isi pembicaraan pada pertemuannya dirinya dengan ekonom senior Emil Salim di kediaman Emil di Jakarta. Dan Prabowo juga menyebut Emil menyampaikan sejumlah harapan untuk pemerintah dan juga kabinet merah putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam dari sosok Profesor Emil Salim yang menekankan pentingnya orientasi pengabdian pejabat negara kepada kepentingan rakyat dan negara. Saat berpidato dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta, Presiden mengatakan Emil Salim yang kini berusia 94 tahun dikenal sebagai mantan Menteri Lintas Kementerian yang juga berkomitmen pada sumpah jabatan untuk meninggalkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan nasional. Menurutnya, pesan yang diberikan Emil Salim menjadi pengingat penting bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem politik konstitusional yang juga menggabungkan kekuasaan presidensial dan juga parlemen. Presiden mengingatkan bahwa pejabat negara meski berasal dari berbagai latar belakang, seperti partai politik, akademisi, atau organisasi masyarakat, harus memprioritaskan kepentingan negara setelah mengemban sumpah jabatan. Saudara-saudara sekalian, saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan juga penghematan anggaran negara. Hal itu dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah efisiensi dan penghematan anggaran negara bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk program yang lebih menyasar pada kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Pada kesempatan paripurna kabinet ini, Presiden juga mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan yang juga telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran negara hingga ke detail terkecil. Prabowo menegaskan ia pun memonitor detail terkecil ini. Menurutnya, kriteria anggaran yang harus dilaksanakan adalah bisa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan produktivitas secara nasional. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang juga melanggar aturan pertanahan dan juga hutan. Presiden memastikan pihaknya tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun yang juga melanggar aturan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Saya juga terima kasih dalam 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan kementeriannya akan menindak tegas pihak-pihak yang juga terlibat dalam penertiban sertifikat hak guna bangunan pagar laut di Tangerang. Dan juga tindakan tegas itu akan dilakukan Kementerian ATR BPN apabila penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut dinilai menyalahi aturan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan akan menindak pihak-pihak yang terlibat dalam proses penertiban sertifikat hak guna bangunan dan juga sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Hal itu dilakukan manakala terdapat pihak-pihak yang terbukti menerbitkan sertifikat di luar garis pantai dan tidak sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku. Ia pun berkomitmen untuk menuntaskan masalah tersebut secara transparan dan meminta agar seluruh pihak dapat menunggu hasil tinjauan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Manakala nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu, bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu. Karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, operasi pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ini resmi dimulai untuk kedua kalinya pada Rabu 22 Januari 2025 dan pagar yang selama ini menghambat aktivitas melaut dan juga merusak ekosistem akhirnya ditindak tegas setelah desakan kuat dari para nelayan dan juga masyarakat sekitar. Dalam konferensi pers yang digelar di lokasi pembongkaran pagar laut Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pembongkaran pagar untuk memulihkan akses melaut bagi para nelayan dan menjaga ekosistem laut.
Sakti menjelaskan pembongkaran ini dilakukan sebagai respon cepat atas desakan nelayan yang selama ini terbatasi akses melaut akibat pagar ilegal. Operasi pembongkaran yang melibatkan ribuan personel gabungan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Pemerintah pun menjamin tindakan ini sesuai dengan prosedur legal dan diawasi langsung oleh tim hukum. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Jadi demikian, dan saya kira saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses. Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mendalami kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Tangerang, Banten. Dan dalam rapat tersebut, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto ini meminta kepada Menteri KKP untuk memberikan penjelasan secara komprehensif soal isu terkini terutama perihal polemik pagar laut yang misterius. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto, dengan tegas meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengambil tindakan konkret mengenai polemik pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Menurutnya, harus ada upaya tindak lanjut dan penegakan hukum yang jelas dan transparan agar hal tersebut dapat memberi efek jera terhadap pelaku utama dan tidak ada kejadian serupa di daerah lain. Menanggapi itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya akan melakukan solusi penyelesaian dengan melanjutkan proses investigasi dan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kami ingin supaya ke depan agar lebih diantisipasi lagi. Jangan sampai hal ini terjadi lagi, karena kami mendapatkan juga banyak di daerah-daerah lain kasus-kasus seperti ini. Mudah-mudahan jangan nunggu viral dulu baru dilakukan tindakan, tapi diantisipasi mungkin dari sekarang, belajar dari kasus yang ini bisa dipetanin lagi mana sih yang bermasalah. Cepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi, gitu ya. Istilahnya tuh kalau dulu tuh ada omnibus law kan gitu ya, dievaluasi semua untuk disatukan. Menurut saya ini menjadi sangat bagus sekali, sangat baik, dan saya senang sekali kalau begitu. Berarti memang betul-betul laut ini seperti dalam kebijakan di Kementerian Kelautan Perikanan kan soal ekologi dan ekonomi diseimbangkan. Kira-kira begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal ini meminta kepada Komisi 10 DPR RI untuk menggelar rapat secara terbuka soal kasus pemecatan pegawai Kemendikti Saintek dan juga dugaan arogansi serta kekerasan. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar publik dapat menilai secara langsung dari keterangan yang juga diberikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Sumantri. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyampaikan, rapat Komisi 10 DPR RI bersama Mendikti Saintek Satrio Sumantri harus dilaksanakan secara terbuka agar publik juga bisa mengetahui
dan menilai mengenai kebenaran rekaman suara yang viral di media sosial. Menurutnya, rapat komisi tidak perlu dilakukan secara tertutup agar persoalan di kementerian dan lembaga dapat diselesaikan secara transparan. Sementara itu, saat ditanya pendapatnya mengenai rekaman audio yang diduga adalah suara Menteri Satrio, Cucun mengatakan dirinya tak bisa banyak berspekulasi lantaran keaslian rekaman tersebut harus dibuktikan melalui uji forensik. Tidak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak Menterinya kalau emang nggak salah juga beliau bisa minta ya clear di publik. Kalau misalkan beliau satu saat ada yang nyanggah bahwa betul melakukan itu, ya risikonya terima sendiri. Ya ini kan Komisi 10, karena leading sektornya pasti DPR jangan sampai dibilang kok nggak memanggil menterinya. Tanya yang sebenarnya seperti apa. Makanya saya berharap rapatnya ini secara terbuka, publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya, Pak Menteri menjawab apa kalau betul clear dia tidak melakukan itu, kan lebih enak buat Pak Menterinya juga. Secara terbuka ke publik, beliau udah menjelaskan. Kalau emang nanti ketika beliau bicara seperti itu, tiba-tiba ada yang komen di linknya bapak-bapak ini bikin live nanti, ya itu resiko yang diterima oleh Pak Menteri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menyatakan bahwa peraturan Presiden terkait pelantikan kepala daerah ini akan siap sebelum 6 Februari mendatang. Dan ia juga menyebut pihak akan terus mengajukan draft Perpres tersebut pada pekan ini yang juga akan menjadi dasar pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Tito menyebut bahwa pihaknya akan segera menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait revisi Undang-Undang tentang pelantikan kepala daerah. Oleh karena itu dirinya memastikan revisi Perpres tersebut akan rampung sebelum 6 Februari mendatang. Lebih luas ia juga memastikan bahwa pelantikan kepala daerah akan digelar di Jakarta yang kini masih berstatus sebagai ibu kota negara. Nah nanti tahap keduanya kita melihat proses dismisal yang informasinya tanggal 13 tapi 15 diserahkan hasilnya kepada KPU. Nah kalau jumlahnya masif sekali banyak ya kita akan lakukan pilkada serentak, nanti diaturnya di dalam Perpres. Yang nanti Perpres 80 itu akan direvisi, ya. Saya kira itu, makasih banyak. Kan setelah ini akan bertemu Pak Presiden ya di sidang kabinet ini juga. Saya akan lapor. Berarti akan cepat langsung keluar Perpres atau seperti apa Pak? Cepatnya. Berarti di Jakarta saya upayakan sebelum tanggal 6 sudah harus ada Perpres. Itu menjadi dasar pelantikan tanggal 6 itu. Pekan ini Pak Tito? Pekan ini kami akan ajukan draftnya. Tapi kalau keputusannya kan tanda tangannya kan nanti Bapak Presiden kalau setelah mau keluar kota ya. Untuk pelantikannya di mana? Yang penting kan Perpres itu lahir sebelum tanggal 6. Berarti pelantikannya di Jakarta ya Pak, ibu kota negara? Di ibu kota negara, Jakarta. Jakarta ya Pak? Jakarta kan statusnya sekarang adalah masih ibu kota. Daerah khusus Jakarta, nomenklaturnya, tapi masih sebagai ibu kota negara. Sebelum ada Kepres. Ibu kota negara pindah ke IKN ketika setelah adanya Kepres sesuai dengan Undang-Undang IKN. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung.
mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dan sebanyak 31 unit mobil pemadam dengan 155 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Kemayoran Gempol RT 7 RW 8 Jakarta Pusat Selasa dini hari. Kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.45 WIB. Sebanyak 31 unit mobil pemadam kebakaran dengan 155 personel dari Sudin Gulkarmat Jakarta dikerahkan ke lokasi. Hingga berita ini ditayangkan pada pukul 5.59 WIB. Proses pemadaman masih terus dilakukan karena api yang sulit dikendalikan. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Petugas berupaya mencegah perambatan api ke rumah lain mengingat lokasi yang berada di kawasan padat penduduk. Warga dihimbau untuk menjauh dari lokasi kebakaran demi keselamatan. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa ketersediaan vaksin pencegahan wabah penyakit mulut dan juga kuku untuk hewan ternak dari pemerintah jumlahnya masih sangat terbatas. Dan ia pun meminta agar para peternak untuk tidak menunggu vaksinasi pencegahan wabah PMK gratis dari pemerintah dengan melakukan vaksin mandiri untuk hewan ternak mereka. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa jumlah hewan ternak di Indonesia jauh lebih banyak dibanding ketersediaan vaksin PMK yang disediakan gratis oleh pemerintah. Dirinya pun mengimbau kepada para peternak untuk tidak menunggu distribusi vaksin dari pemerintah dan diharap melakukan vaksin mandiri bagi hewan ternak. Terlebih harga vaksin PMK terbilang cukup murah, mulai dari Rp17.000 hingga Rp25.000 per dosis. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah PMK. Surat tersebut diedarkan tertanggal 3 Januari 2025 dengan menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan. Kita siaga penuh terkait PMK. Kita bikin pemetaan semua di semua daerah. Kemudian vaksinasi jalan terus. Ini kan kayak COVID, jadi harus divaksin. Nah, melalui media ini mohon nanti disiarkan. Selain vaksin yang maksudnya gini, jangan menunggu vaksin dari negara, karena vaksin itu dosisnya juga terbatas, tidak bisa semua sapi domba semua divaksin oleh negara. Maka saya berharap masyarakat juga mengupayakan vaksin mandiri, harganya Rp17.000 sampai Rp25.000 satu suntikan. Dibandingkan harga ternaknya yang harganya jutaan, saya kira sebungkus rokok. Saya berusaha menghimbau ya, pemerintah sudah berusaha ada dosis 4 juta dosis yang akan kita berikan untuk vaksin, tapi ternak kita jauh lebih banyak sehingga kami berharap semua perusahaan kita himbau untuk vaksin mandiri, kemudian termasuk ternak-ternak di rumah-rumah, ternak-ternak lokal kita juga harus mau untuk merelakan sebungkus rokoknya untuk memvaksin ternaknya demi menjaga ternaknya tetap sehat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tim gabungan Intelmar Armada 1 dan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan menangkap kapal mencurigakan membawa pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural kembali ke tanah air dari Malaysia di perairan Selat Malaka, Batubara Utara. Dan sebanyak 26 orang diamankan dan juga petugas menemukan sabu seberat 500 gram dalam kapal.
Inilah detik-detik saat tim gabungan Intelmar Armada 1 dan Lanal Tanjung Balai Asahan menyergap kapal yang dicurigai membawa pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan Selat Malaka, Batubara, Sumatera Utara dari Malaysia. Benar saja, setelah diperiksa ternyata kapal sebanyak 26 orang yang disembunyikan dalam palka kapal untuk menghindari petugas patroli laut. Guna pemeriksaan lanjut, seluruh PMI ilegal serta nahkoda dan anak buah kapal turut dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Satu persatu barang bawaan para pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia menjalani pemeriksaan ketat untuk mencegah masuknya narkoba. Benar saja petugas menemukan bungkusan berisi sabu yang disembunyikan di dalam kapal seberat 500 gram lebih sabu. Jadi kami dari tim F1GR Lanal Tanjung Balai Asahan pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025 berhasil mengamankan sebuah kapal KM Alif GT10 dengan membawa 26 PMI non-prosedural dari Malaysia menuju ke Indonesia. Kemudian setelah kita periksa pendalaman, di mana di dalamnya terdapat muatan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 544 gram. Dan hal ini masih kita dalami siapa yang membawa dan siapa yang jadi tersangka untuk barang tersebut. Berdasarkan hasil keterangan dari ABK tadi, ABK ini diberi upah 3,5 juta untuk membawa PMI. Mungkin untuk upah membawa sabu ini atau narkoba sabu ini masih kita. Selanjutnya, para pekerja migran yang diamankan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Petugas terus dalami kepemilikan sabu dengan memeriksa nahkoda dan anak buah kapal. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 pelaku pembegalan seorang lansia di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus jajaran unit reskrim Polsek Setu Polres Metro Bekasi. Dan dalam menjalankan aksi kejahatan, pelaku tidak segan untuk melukai korban dengan senjata tajam. Saat proses pemeriksaan, pelaku sudah melakukan aksi pembegalan sebanyak 7 kali di wilayah Setu dan juga sekitarnya. Jajaran unit reskrim Polsek Setu Polres Metro Bekasi berhasil mengamankan 2 pelaku begal sadis yang merampas dan melukai seorang kakek berusia 60 tahun asal Kampung Awirangan, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga korban terluka parah di beberapa bagian tubuh. Kedua pelaku, Tony dan Rizky, diamankan saat di rumah masing-masing dengan barang bukti senjata tajam yang digunakan saat melukai korban. Dalam menjalankan aksi kejahatan, para pelaku tidak segan melukai korban demi mendapatkan motor hasil curian. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso, kedua pelaku yang diamankan merupakan pelaku spesialis pembegalan. Targetnya mengincar korban yang mengendarai motor seorang diri pada malam hari. Bahkan pelaku sudah 7 kali melakukan pembegalan di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini juga kita sudah menangkap dan menahan 2 orang pelaku yang beberapa waktu lalu melakukan pembegalan atau curas di daerah Setu, ya, di mana korbannya adalah laki-laki agak berusia atau tua yang mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Kedua pelaku pembegalan seorang lansia yang berhasil diamankan terancam pasal 363 dengan ancaman penjara 7 tahun penjara. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Setu dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tren wisata glamping atau glamorous camping di alam bebas kini jadi primadona baru di Bali. Wisatawan ditawarkan menginap di dalam tenda dengan menikmati fasilitas layaknya menginap di hotel berbintang. Salah satu tempat glamping yang unik yang juga sekaligus merupakan hidden gem di Bali bahkan menawarkan sensasi berbeda dengan mengajak para pelancong menikmati suasana healing sempurna di tengah sunyinya lembah yang juga dikelilingi pembukitan kawasan Desa Pelaga, Petang Badung, Bali. Destinasi ini mungkin bisa jadi rekomendasi bagi Anda untuk melewatkan akhir pekan ini. Wisata alam glamping atau glamorous camping kini sedang booming di Bali. Karena glamping dinilai lebih seru dibandingkan menginap di hotel atau villa. Selain menikmati keindahan alam Bali yang sesungguhnya, wisatawan mendapat pengalaman menginap di alam terbuka tanpa harus ribet membangun tenda. Salah satu destinasi glamping yang viral di Bali terletak di pedalaman hutan Desa Pelaga, Petang Badung. Lokasinya yang bersembunyi di tengah lembah dengan dikelilingi hutan dan perbukitan, membuat pengunjung benar-benar disuguhi suasana sunyi alam Bali. Mengedepankan konsep terbuka dan menyatu dengan alam, membuat pengunjung bisa menikmati ketenangan di tengah hutan. Lengkap dengan suara gemericik air dari sungai yang mengalir. Bentuk tenda glamping juga didesain unik dengan menonjolkan konsep estetis. Kamar di dalam glamping dilengkapi fasilitas mumpuni, mulai dari ukuran tempat tidur yang memadai hingga toilet dan shower air hangat di dalam tenda. Karena dirancang private, di tendanya masing-masing pengunjung bisa melepas penat sambil menikmati suasana alam sambil mengobrol bersama keluarga, teman maupun pasangan. Saat malam tiba dan kabut tipis mulai menutup kawasan lembah, pengunjung bisa menghangatkan badan di dekat api unggun ataupun menikmati hidangan makan malam di balkon depan tenda dengan view hutan di perbukitan Desa Pelaga. Menariknya, makanan di tempat ini juga berkonsep farm to table, yaitu seluruh bahan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi glamping. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang terbuka itu, maksudnya mungkin pantai yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya akhirnya yang tadinya lahan ini kami masih belum tahu mau digunakan untuk apa gitu. Mungkin kami mau berkebun apa pada waktu kami memiliki lahan ini, tetapi ketika ide itu muncul, kami memutuskan untuk membuat glamping, daya tarik wisatawan yang ya belakangan ini lagi sangat ngetren sekali, dan memang bukan hanya di sini saja, di banyak tempat juga ada di sini. Cuman tentu tempat ini kalau dibanding dengan glamping lain tentu berbeda, kan gitu ya. Ada glamping yang mungkin di situ daya tariknya mungkin pantai, bisa saja pantai atau sungai daya tariknya. Tapi di sini sangat lengkap sekali. Ya, di sini kami punya sungai, kami punya alam sekitarnya dengan tanaman bermacam-macam yang sangat luar biasa sekali. Kami juga ada air terjun yang tidak terlalu jauh berjalannya, hanya 10 menit sudah sampai di tempat itu. Kemudian kalau kami pengunjung turun ke sungai, masih bisa juga rendeman di sungai dengan air yang sangat jernih sekali. Kalau ada wisatawan juga
ingin datang hanya rileks saja, duduk-duduk saja sambil minum dan sebagainya. Mereka juga sangat menikmati alam sekitarnya. Ada yang mau yoga dan sudah beberapa kali juga digunakan tempat ini untuk yoga. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. I think this is for me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I think it's too crowded, too hot, and too fancy. I choose to live on Bali because I love nature, and here in the region of Petang Sulangai you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and that's so beautiful. Mungkin hal yang baru ya Pak ya, jadi sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk pikuk gitu, jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama, jadi menikmati suasana alam. Ini memang sengaja nyari glamping di tengah hutan ini Pak? Ya bisa dibilang begitu sih Pak, biar jauh dari inilah, menikmati suasana sih sebenarnya. Ini sebelumnya sudah pernah menemukan glamping seperti ini Pak? Oh belum pernah, pertama kali sih sekarang. Jadi ini konsepnya sangat unik Pak ya? Iya, konsepnya unik, di tengah hutan, terus ada sungai, terus ada air terjunnya juga, bagus sih. Usai semalaman beristirahat, pagi harinya pengunjung bisa menikmati sejumlah aktivitas mulai dari yoga atau trekking menyusuri kawasan hutan Desa Pelaga yang berakhir di air terjun Batu Lantang. Selama trekking, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sungai dan sawah yang masih natural. Jika tertarik menghabiskan waktu di destinasi wisata glamping ini, pengunjung cukup merogoh kocek 500 hingga 700 ribu rupiah per malam. Jika Anda ingin mengusir kejenuhan setelah melakukan rutinitas harian, destinasi satu ini mungkin dapat menjadi solusi. Suguhan panorama yang alami tentu menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Dari Bali, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan untuk menyambut momen Tahun Baru Imlek 2576, Kongzili tidak lengkap rasanya tanpa suguhan beragam hidangan istimewa khas Imlek. Di Bali ada kuliner spesial yang juga hanya bisa dijumpai saat perayaan Imlek, yaitu kue kura-kura, kue ikan, hingga kue teratai atau sintau. Dan selain digunakan untuk persembahan dalam ritual persembayangan, kue ini juga jadi hantaran maupun suguhan bagi para tamu yang akan datang ke rumah. Kue kura-kura merupakan salah satu kudapan unik yang hanya bisa ditemui pada momen Tahun Baru Imlek di Bali. Sebelum disantap atau dimakan, kue kura-kura berwarna merah muda ini biasanya diperuntukkan sebagai penganan pelengkap persembayangan atau ritual karena dipercaya sebagai simbol kebahagiaan, kegembiraan, kemakmuran, dan keberuntungan. Proses pembuatan kue kura-kura sesungguhnya tidak terlalu sulit, tapi membutuhkan keterampilan khusus. Adonan yang terdiri dari campuran tepung terigu, gula, dan telur harus dihaluskan terlebih dahulu. Adonan kemudian dipotong kecil-kecil untuk selanjutnya dibentuk menjadi karakter kura-kura dengan cara menggabungkan beberapa potongan adonan. Agar semakin menarik, karakter kura-kura dibuat sedetail mungkin. Proses inilah yang paling rumit karena harus dikerjakan secara manual. Menuang ide kreatif di atas kue harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Karena jika melakukan satu kesalahan, maka secara otomatis pembuatan karakter kura-kura harus diulang dari awal. Agar kue matang, selanjutnya dikukus selama beberapa jam. Pada Imlek tahun ini, warga yang memesan kue kura-kura mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya, orderan kue kura-kura hanya puluhan kue, maka tahun ini melonjak sampai ratusan kue. Meski sejumlah pesanan meningkat, harga per paket kue kura-kura maupun kue ikan tetap dijual dengan harga Rp30.000. Untuk dimakan boleh, habis dipakai sembahyang, kita mau makan boleh. Langsung dari pribadi kita titip di toko ada. Bali di Denpasar aja. Ya. Ini kalau kura-kura setahun sekali, kita bikin setahun sekali. Saat Imlek aja. Kalau Sianto dia kadang-kadang dia kalau purnama tilem ada yang pakai, dia pesan ke sini gitu. Kalau kura-kura jarang ada. Kalau dibilang manis kalau orang suka manis itu nggak terlalu manis. Karena kalau itu terlalu manis dia susah mengembang, susah naik. Gitu. Jadi kalau orang suka manis itu kurang manis. Selain kue kura-kura dan kue ikan, warga keturunan Tionghoa juga ramai memburu kue teratai atau lotus yang dipercaya mendatangkan rezeki. Khusus untuk kue teratai, masyarakat bisa memesan dalam berbagai varian rasa. Mulai dari isian kacang hijau, kacang hitam,
kacang tanah, rasa pandan, hingga rasa durian. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, para pengrajin atau pembuat lampu lampion di Kota Bandung, Jawa Barat kebanjiran pesanan. Para pedagang mengungkapkan kenaikan permintaan pada tahun ini mencapai 200% dibandingkan dari tahun kemarin. Seperti yang terlihat di sentra pengrajin lampu lampion yang berada di kawasan Jalan Gunung Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Jelang perayaan Imlek kali ini, permintaan lampu lampion dari konsumen terus alami peningkatan, mencapai 200% dari tahun kemarin. Terlihat dari kesibukan para pegawai di sentra lampu lampion ini, yang tengah mengerjakan pesanan lampu lampion dari konsumennya. Dalam sehari, para pengrajin lampu bisa membuat 100 lampu lampion lebih berbagai jenis dan ukuran. Di mana untuk Tahun Baru Imlek kali ini, lampu lampion bulat merah dan biru masih menjadi primadona para konsumen. Selain murah, proses pembuatannya sendiri tidak rumit. Pemilik sentra pembuatan lampu lampion, Lisye, untuk Tahun Baru Imlek kali ini, jumlah permintaan lampu lampion dari konsumen alami peningkatan, meski tidak seramai tahun sebelumnya. Bahkan sebagian pesanan terpaksa dibatalkan karena tidak cukup waktu membuatnya. Lampu lampion buatannya tersebut selain dipasarkan di Bandung juga banyak pembeli dari Jakarta maupun Medan yang datang langsung ke Bandung. Di mana untuk harga lampu lampion sendiri yakni mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 sesuai ukuran, bahan baku, dan tingkat kerumitan dalam membuatnya. Penjualannya sih bagus, dari retail juga kebetulan alhamdulillah banyak yang pesen custom ya. Kalau ibu sih kita realisasi gitu dengan pemesanan yang mereka inginkan. Kebanyakan sih untuk saat ini gantung ya, karena gantung itu untuk dekorasi, pemenuhan untuk dekorasi wedding, dekorasi seperti pesta-pesta yang lain. Sepertinya sih kita perlu pembelajaran juga untuk model-model kita ciptakan yang bagus gitu, dan dengan dari materialnya juga gitu. Tidak hanya lampion bulat merah, para pengrajin juga membuat lampu lampion berkarakter. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.